ketemu lagi sama aku Yunika. Gimana kabar kalian? Aku harap kalian tetap sehat-sehat aja ya. Nah, hari ini tuh aku mau bahas tentang kenapa sih cewek itu ya, khususnya juga remaja ya, itu selalu dirugikan dalam hubungan yang gak sehat atau toxic relationship. Nah, hubungan yang gak sehat ini kan bukan hanya cuma kissing, grepe-grepe, bahkan juga bisa langsung menuju ke hubungan seksual gitu kan. Ada yang sampai kebablasan, istilahnya seperti itu. Nah, kalau misalnya hubungan ini terus dilakukan, pasti kan akan mengakibatkan kehamilan, sekalipun dibilangnya sih main aman gitu kan. Nggak ada yang aman, saudara. Terus itu kalau di kesehatan sih bisa dibilang unwanted pregnancy atau kehamilan yang nggak diinginkan. Remaja putri ini akan sangat dirugikan. Soalnya mereka tuh bukan hanya rugi secara fisik karena udah hamil, tapi juga psikisnya juga terganggu, sosialnya juga pasti terganggu kan. Nah, misalnya tuh fisiknya kalau misalnya remaja-remaja putri ini hamil, itu bisa kemungkinan besar terjadi anemia atau kurang darah. Terus prematur atau BBLR. BBLR itu berat badan lahir rendah gitu. Karena apa? Karena dia ini takut pasti untuk memeriksakan kehamilannya. Ya iyalah, hamil terus habis itu belum bersuami gitu kan. Ya pasti ada rasa takut, apalagi itu masih remaja gitu kan. Terus bisa jadi juga terjadi gangguan-gangguan atau komplikasi-komplikasi kehamilan, bahkan itu bisa ada terjadi gangguan persalinan. Ya misalnya tuh waktunya bersalin kan, waktunya bersalin tapi dia ngumpet-ngumpet bersalinnya karena nggak ada orang yang tahu, bahkan keluarganya pun nggak ada yang tahu. Akhirnya kan dia bersalinnya di tempat yang nggak steril, bahkan ada juga yang di kamar mandi atau di ladangnya orang, pokoknya yang tempat sepi gitulah. Terus bahkan ada juga kasus yang kayak membunuh anaknya sendiri gitu. Kan kayak gitu. Jadi apa ya, itu membawa remaja putri ini ke dalam tekanan yang harusnya itu tuh belum ada gitu. Terus secara psikis kan pasti ada rasa takut, ada rasa khawatir. Terus habis itu juga kalau misalnya dia jadi ibu tunggal, itu kan pasti susah untuk bertanggung jawab terhadap anak yang masih kecil, dianya juga masih remaja, dia nggak ngerti apa-apa, cara ngerawat bayi juga nggak ngerti, tiba-tiba udah jadi orang tua. Kan kayak gitu. Kalau misalnya pacarnya tuh bertanggung jawab kan, bisa aja pernikahan itu bisa jadi pernikahan yang penuh pertengkaran gitu kan. Ya gimana nggak pertengkaran mulu? Lah sama-sama belum dewasa, sama-sama belum bisa ngemban tanggung jawab sebagai orang tua. Terus ada juga tuh orang-orang atau remaja putri gitu ya, sama pacarnya tuh yang nekat untuk gugurin kandungan atau aborsi. Lah, kalian yang perlu tahu itu kalau aborsi itu menyebabkan perdarahan hebat. Belum lagi komplikasi-komplikasinya kan. Bisa aja kanker, tumor kan kalau misalnya aborsinya nggak bersih. Terus bisa jadi ya, kalau berulang kali dilakukan aborsi itu bisa menyebabkan kemandulan, bahkan sampai kematian. Lah iya, kalau misalnya itu pacarnya mau terima, bakalan jadi suaminya kalau mandul. Lah kalau misalnya bukan, kan juga kasihan gitu remaja putrinya. Coba deh bayangin, rugi banget kan. Nah terus belum lagi, kalau misalnya aborsi ya, pasti psikisnya si remaja putri ini terganggu banget. Dia membayangkan rasa sakitnya, trauma banget rasa sakit setelah aborsi. Terus habis itu mereka itu jadi kayak rasa nggak nyaman, malu, stres, tertekan, ngerasa bahwa udah nggak ada harga dirinya. Kan pasti kayak gitu. Belum lagi secara sosial ya. Secara sosial itu dia bakalan putus sekolah otomatis. Belum lagi jadi bahan pembicaraan banyak orang, entah itu teman, entah itu tetangganya, kayak gitu kan. Terus ketergantungan pada pasangan karena ngerasa bahwa dirinya udah gak perawan gitu kan. Ya pastilah mantan pertama yang udah ngambil perawan itu sih menurutku lebih susah untuk dilupakan ya gitu. Terus belum lagi masa depan hancur. Harusnya masih seneng-seneng jalan-jalan, ketawa-ketiwi sama teman-teman, ternyata udah giliran sekarang gendong anak doang gitu, di rumah.
Nah, terus untuk menghilangkan rasa malu kan juga butuh waktu. Kayak gitu sih menurutku. Nah, faktornya itu banyak ya untuk bisa cegah hal itu terjadi. Misalnya itu peran orang tua dalam keluarga, ataupun bisa aja misalnya ya, kalau misalnya remaja itu udah nggak punya orang tua, bisa aja orang yang dituakan atau orang yang dipercaya lah ya, untuk ikut mengawasi dalam perkembangan emosional, perkembangan kejiwaan, terus habis itu juga bisa untuk memberikan pendidikan seksual gitu. Kalau zaman dulu kan pendidikan seksual itu kalau orang tua yang ngomong kan rasanya kayak tabu gitu sih. Nah, diharapkan sih kalau sekarang orang tua sih lebih modern ya, lebih gampang untuk masuk ke anak gitu, lebih membaur lah, bisa membaur kan, anak juga bisa membaur dengan orang tua juga bisa membaur dengan anak. Kalaupun bukan orang tua yang memberi, biasanya sih banyak juga kok pendidikan seksual yang dibagiin di sekolah-sekolah gitu. Jadi kalian kalau misalnya tuh udah terjebak dalam hal itu, jangan ngerasa sendiri. Kalian juga bisa sharing-sharing kan ke kakak kalian atau orang yang kalian percaya gitu-gitu. Terus juga untuk perkembangan teknologi itu kan makin maju ya. Jadi ambil pendidikan seksual dari situ juga bisa. Bukan hanya yang negatif-negatif aja. Jangan nonton hal-hal yang harusnya kalian nggak tonton di internet gitu. Harusnya kalian itu memulai kreativitas kalian atau mulai hal-hal positif, ngelihat hal-hal positif, mengembangkan bakat kalian itu melalui perkembangan teknologi itu. Nah, pesanku buat cewek-cewek di luar sana yang mungkin udah punya hubungan yang toksik ya gitu, aku harap kalian segera bisa melepaskan diri dari hal itu ya. Dan untuk cewek-cewek di luar sana juga yang belum masuk dalam hubungan yang toksik kayak gitu, mending kalian pikir berulang kali supaya kalian gak dapet pasangan yang membawa kalian ke arah yang negatif, ke arah yang bahkan ngerusak kalian gitu kan. Sayangi diri kalian, karena kita itu cewek, aku juga cewek, jadi aku ikut ngerasa kayak gitu, bahwa harga diri kita itu lebih tinggi daripada hanya sebuah hubungan yang toksik gitu, yang belum tentu itu akan jadi suami kita. Jadi jaga diri buat kalian cewek-cewek supaya kalian bisa memberikan yang terbaik nantinya ke calon suami kalian. Oke, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.